وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan tentang kitab kaidah dan adab dalam memahami khilaf. Dan sekarang kita masuk ke kaidah-kaidah dalam khilaf. Bab pertama, kaidah-kaidah dalam khilaf. Di dalam bab pertama ini ada 10 kaidah. Saya sebutkan secara ringkas dulu 10 ini. Yang pertama, khilaf atau perbedaan adalah sebuah tabiat dalam kehidupan manusia. Yaitu maksudnya perbedaan itu pasti terjadi karena itu takdir Allah Ta'ala yang Allah tetapkan sebagai karakter manusia. Kemudian yang kedua, Allah memerintahkan untuk bersatu padu dan melarang dari perselisihan dan perpecahan dalam beragama. Yaitu walaupun Allah itu menciptakan manusia di atas khilaf, manusia itu karakternya mereka berbeda, tetapi tetap Allah itu memerintahkan mereka untuk berjuang menuju kepada persatuan dan menghilangkan perbedaan yang ada. Kemudian yang ketiga, persatuan adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Ketika kita bisa bersatu di dalam sebuah masalah, itu adalah sebuah karunia, kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang keempat, perbedaan di dalam masalah khilafiyah yang dibolehkan untuk berbeda adalah merupakan keluasan dan rahmat Allah kepada umatnya. Yaitu ketika kita berbeda dan perbedaan itu masalah khilafiyah, maka perbedaan pendapat di antara ulama dalam masalah khilafiyah itu merupakan rahmat Allah Ta'ala dan keluasan, sehingga setiap orang setelahnya boleh memilih mana pendapat yang paling kuat. Yang kelima, perbedaan pendapat yang dibolehkan ini bukan termasuk perbedaan yang dilarang dalam Al-Quran, yaitu masalah khilafiyah di mana ulama-ulama mereka berbeda pendapat. Perbedaan pendapat mereka itu bukan sesuatu yang tercela, bahkan itu rahmat karunia Allah Ta'ala. Maka kalau di dalam Al-Quran itu ada larangan perbedaan, larangan untuk berselisih, maka itu bukan dalam masalah khilafiyah. Maka perbedaan dalam masalah khilafiyah itu enggak tercela dalam Al-Quran. Kemudian yang keenam, walaupun perbedaan merupakan keluasan dan rahmat bagi umat ini, bukan berarti setiap orang boleh mengambil pendapat salah, pendapat yang salah seorang ulama dengan hawa nafsu dan selera, atau mengambil sebuah pendapat padahal dia mengetahui bahwa itu adalah pendapat yang keliru dan kebenaran terletak di pendapat yang lainnya. Yaitu maksudnya itu, walaupun perbedaan pendapat itu rahmat, keluasan yang Allah berikan kepada umat ini, sehingga semuanya mendapatkan rahmat dari perbedaan mereka, bukan berarti setiap orang itu boleh mengambil pendapat sesuai dengan seleranya, atau dia itu berpendapat padahal dia tahu pendapat itu menyelisih dalil. Tetap dia itu berpendapat sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Kemudian yang ketujuh, kaidah yang ketujuh, macam-macam khilaf. Macam-macam khilaf nanti kita bagi menjadi beberapa pembagian. Dilihat dari orangnya, khilaf dilihat dari orangnya. Kemudian yang kedua, pembagian yang kedua, khilaf dilihat dari materinya. Khilaf dilihat dari materi perbedaan. Kalau dari materinya itu ada khilaf tanawu dan ada khilaf tadad. Kalau tanawu itu khilaf, zahirnya berbeda tapi semuanya boleh. Kalau khilaf tadad, khilaf yang tidak bisa digabungkan. Dua pendapat yang kontradiksi tidak bisa digabungkan. Nanti ada pembagian sendiri. Kemudian kaidah yang ke-8, kebenaran cuma satu dalam khilaf tadad. Jika khilafnya itu khilaf tadad,
pendapatnya itu kontradiksi, nggak bisa digabungkan. Ini mengatakan boleh, ini mengatakan nggak boleh. Itu jelas berbeda. Ini mengatakan wajib, ini mengatakan nggak boleh misalkan. Ini jelas nggak bisa digabungkan. Maka seperti ini kebenaran itu cuma satu. Tetapi kebenaran yang satu ini sesuatu yang masih prasangka dan praduga. Semua harus mencari satu kebenaran itu, tetapi semuanya masih bersifat dzanniyah, masih bersifat praduga, yaitu kita itu menduga pendapat kita itu yang benar, tapi belum tentu benar di hadapan Allah Ta'ala. Mungkin yang benar itu pendapat orang lain yang kita lemahkan. Kemudian yang ke-9, penyebab khilaf menjadi sesuatu yang tercela dari semua kelompok. Khilaf itu, kalau masalah-masalahnya itu dalam masalah khilafiyah itu rahmat, tapi terkadang menjadi jelek, bahkan menjadi dosa ketika terjadi perbedaan dalam masalah khilafiyah jika dia itu mengamalkan sebab-sebab tercela. Nanti kita sebutkan ada 2 penyebab di situ, yaitu niat yang jelek, kemudian yang ketiga bodoh. Khilaf dibangun di atas kebodohan. Kemudian yang 10, yang terakhir, kedudukan akal bagi ahlu sunnah wal jamaah. Akal, yaitu bagaimana kita menempatkan akal kita. Maka nanti manusia dilihat dari posisi akal mereka, maka nanti manusia itu ada 3 macam. Tinggal nanti kita melihat kita masuk yang mana. Ada orang yang dia itu akalnya sempurna, ilmunya sempurna, sehingga dia itu boleh beristihad. Itu yang dinamakan dengan ulama mujtahidin. Ada orang yang akalnya nggak sempurna seperti mereka, tapi dia punya peralatan, maka dia masuk kepada tingkatan ahlul ilmi. Dia boleh merojehkan, tapi dia tidak boleh mengeluarkan pendapat sendiri. Kemudian yang ketiga, orang awam. Orang awam yang dia itu akalnya lemah, tidak bisa memahami dalil, maka kewajiban dia itu taklid. Maka nanti kita di poin ke-10 ini, nanti kita akan bahas juga masalah taklid. Bagaimana hukum taklid kepada mazhab, taklid kepada pendapat ulama, bagaimana. Nanti porsinya beda-beda sesuai dengan kadar akal dia. Ini kalau kita perhatikan, ini ada 10 kaidah ini semuanya berurutan. Semuanya berurutan. Jadi antara kaidah 1, 2, 3 itu nanti berurutan. Maka perhatikan, fahami, karena nanti kaidah pertama itu cikal bakal kaidah kedua. Nah, seperti itu sampai kalau kita fahami 10 kaidah ini, insya Allah dalam masalah khilafiyah itu kita punya alat untuk mendudukan setiap khilaf. Setiap khilaf itu nanti kita dudukan. Lah kalau cara menyikapi khilaf itu nanti masuk ke adab. Bagaimana cara kita menyikapi? Harus kita keras nggak menyikapi, atau kita ingkari, atau kita biarkan? Itu nanti caranya masuk ke dalam adab. Bagaimana cara kita menyikapi perbedaan? Kita masuk ke ide yang pertama. Khilaf atau perbedaan adalah sebuah tabiat dalam kehidupan manusia, yaitu Allah sudah takdirkan bahwa kehidupan manusia itu mereka diciptakan berbeda-beda. Terjadi khilaf, terjadi perbedaan fisik, warna kulit berbeda, demikian juga tubuhnya berbeda, bahasa pun berbeda. Demikian juga perbedaan karakter. Fisiknya berbeda, maka karakternya juga berbeda. Ada yang sifatnya keras, ada yang sifatnya lembut, ada yang macam-macam. Demikian juga cara pandang juga berbeda-beda. Karena kita punya akal berbeda, setiap orang beda-beda, cara pandangnya juga berbeda-beda. Ketika cara pandang berbeda-beda, itu mengakibatkan perbedaan pendapat. Kenapa? Karena kita punya cara pandang yang berbeda-beda. Maka itu perbedaan itu sebuah karakter tabiat yang Allah tetapkan dalam kehidupan manusia. Allah kalau ingin menjadikan manusia itu satu pendapat, bisa. Allah kalau ingin menjadikan manusia itu semuanya bertauhid, gampang bagi Allah Ta'ala. Tetapi kalau seandainya semua manusia sama, hikmah itu hilang, penciptaan itu. Hikmah penciptaan itu nggak ada manfaatnya, sehingga tidak ada belajar. Kenapa orang itu diperintahkan belajar? Karena ada yang pintar, ada yang bodoh. Kenapa kita itu berdakwah? Karena ada kebenaran dan ada kesesatan. Kenapa kita sabar? Karena syahwat itu ada. Kenapa ada surga dan neraka? Supaya orang itu berjuang untuk masuk surga, dia itu meninggalkan neraka. Maka diciptakan perbedaan itu tujuannya apa? Tujuannya ada hikmah yang luar biasa di balik perbedaan ini. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Hud ayat 118, 119, jika Tuhanmu menghendaki
tentu dia menjadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberikan rahmat oleh Tuhanmu, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, beliau menyebutkan pendapat atau tafsir Hasan Al-Basri. Beliau berkata, untuk khilaf, untuk itulah mereka diciptakan. Untuk itu apa? Untuk itulah walidzalika khalaqahum, walidzalika, zalika itu kan isyarat. Untuk itu Allah menciptakan mereka. Itu apa itu? Maka kalau Hasan Al-Basri beliau mengatakan untuk khilaf, Allah menciptakan manusia. Jadi memang Allah menciptakan manusia itu tujuannya supaya mereka di dunia berbeda pendapat. Mereka sifatnya berbeda, karakternya berbeda, pendapat mereka berbeda, tujuan arah mereka juga berbeda-beda. Sehingga dengan perbedaan itu, hikmah itu ada dalam penciptaan mereka. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu. Kalau kamu itu dalam terjemahan versi Indonesia itu, kalian itu mesti diterjemahkan dengan kamu. Seringnya seperti itu, walaupun ini domirnya itu jamak. Inna khalaqnakum, kum itu kan jamak banyak. Tapi dalam versi terjemahan kalian itu diganti dengan kamu. Karena kalau susunan bahasa Indonesia yang baku, yang baik itu jangan menggunakan kalian, tetapi menggunakan kamu. Sehingga kamu itu walaupun itu banyak orang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya apa berbeda ini? Supaya kamu saling kenal mengenal. Supaya kalian saling mengenal. Ayatnya kalau kita perhatikan itu, ayat yang pertama yang kita sebutkan di situ di dalam surat Hud ayat ke 118 sampai 119. Saya bacakan ayatnya. Allah Ta'ala berfirman, walau sya'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuka walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Walau sya'a rabbuka, jika Allah menghendaki. Nanti insyaallah di bab yang kedua akan kita bahas sedikit masalah masyiah, kehendak Allah Ta'ala. Walau sya'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan. Allah akan menjadikan manusia itu umat yang satu, umat yang bertauhid. Ini masyiah di sini adalah masyiah syar'iyah. Masyiah syar'iyah, iradah syar'iyah. Jika Allah menghendaki, Allah itu bisa menjadikan semua manusia itu umat yang satu, bertauhid semuanya bisa. Wala yazaluna mukhtalifin, tetapi mereka senantiasa berbeda-beda mereka itu. Illa man rahima rabbuka, kecuali orang-orang yang Allah rahmati, orang-orang yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Walidzalika khalaqahum, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama, dan sudah tetap keputusan Allah bahwasanya aku, yaitu Allah Ta'ala, akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia ajma'in, kebanyakan mereka. Yaitu berarti apa? Berarti semuanya itu ada jalannya, ada yang ke surga, ada yang di neraka. Berarti apa? Akhir kehidupan manusia saja berbeda, apalagi apa? Perjalanannya. Maka untuk sampai kepada akhir kehidupan surga dan neraka, perjalanan manusia pun bisa berbeda-beda. Kalau kita perhatikan di sini, walau sya'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan. Jika Allah itu berkehendak, tadi saya singgung, yaitu ini masyiah syar'iyah. Nanti kita bahas ketika di bab yang kedua kita bahas. Kalau Allah itu berkehendak, maka Allah itu akan menjadikan manusia itu umat yang satu. Umat yang satu berarti apa? Berarti gampang bagi Allah Ta'ala. Bukan sesuatu yang mustahil bagi Allah untuk menjadikan manusia itu semuanya bertauhid, semuanya ahli ibadah. Itu gampang bagi Allah Ta'ala. Tapi kalau semuanya itu orang soleh, maka dakwah nggak ada, menuntut ilmu nggak ada, sabar nggak ada, berjihad nggak ada. Sehingga bahwa semua syariat itu hilang. Karena apa? Karena manusia itu sama. Maka kalau seandainya manusia semuanya sama, tidak ada ujian dan yang lainnya, maka hikmah mereka diturunkan ke dunia nggak ada. Dulu ketika Nabi Adam di surga itu satu.
Di surga itu nggak berbeda-beda, bahkan dicabut perbedaan. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami cabut perbedaan mereka. Rasa benci di hati mereka itu dicabut, sehingga apa? Ikhwanan mutaqabilin. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, mereka itu menjadi saudara. Penduduk surga itu sama mereka jenisnya itu. Semuanya saling mencintai, semuanya saling indah kehidupan mereka itu. Tidak ada perbedaan. Kenapa? Surga sudah nggak ada perbedaan. Jika seandainya Nabi Adam dan anak keturunan semuanya sama, maka nggak ada hikmahnya mereka diturunkan ke dunia. Langsung mereka masuk surga, selesai kan itu. Tapi kenapa mereka itu diturunkan? Karena Allah ingin menguji mereka. Ujian itu harus ada ketika ada perbedaan. Kalau semuanya sama, nggak ada manfaatnya diuji. Maka Allah itu menguji mereka dengan dijadikan perbedaan. Perbedaan itulah yang akan menjadikan mereka itu diuji sama Allah Ta'ala. Dan perbedaan yang ada di sifat manusia, karakter manusia, itu disebabkan awal mulanya karena perbedaan penciptaan Nabi Adam. Nabi Adam itu diciptakan dengan bermacam-macam corak tanah. Jadi semua model tanah itu dikumpulkan sama Allah Ta'ala. Setelah itu diciptakan Nabi Adam. Dalam sebuah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Hibban, dan yang lainnya disahihkan oleh Syalbani, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW beliau bersabda, Innallaha ta'ala khalaqa Adam. Sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam. Sebelum menciptakan Nabi Adam itu, Allah itu memanggil malaikat Jibril. Ya Jibril, saya ingin menciptakan makhluk dari tanah, maka tolong datangkan semua model tanah. Akhirnya Jibril mencari tanah. Setelah itu didatangkan bermacam-macam tanah. Setelah itu bermacam-macam corak tanah itu dikumpulkan sama Allah Ta'ala, dikumpulkan jadi satu. Maka di sini Rasulullah mengatakan, Innallaha ta'ala khalaqa Adam min qabdatin. Allah itu menciptakan Nabi Adam dari sebuah genggaman tanah yang genggam, qabadhaha min jami'il ardi, yang Allah kumpulkan dalam satu genggaman dari bermacam-macam corak tanah. Faja'a banu Adam ala qadril ardi, maka anak keturunan Nabi Adam mengikuti corak tanah itu, yaitu berbeda-beda sesuai dengan corak tanah yang berbeda. Minhumul ahmar, ada yang warnanya merah, wal aswad, ada yang warnanya hitam, wal abiyad, ada yang warnanya putih, wal asfar, ada juga yang warnanya kuning, wa baina dzalika, demikian juga macam-macam warnanya itu. Demikian juga ada yang wasahlu, ada tanah yang gampangan, itu tanah yang gampang diolah apa saja bisa. Jika ada orang yang karakternya itu gampangan gaul, itu gaul sama siapa saja bisa. Wal hazan, demikian juga ada orang yang sifatnya itu sedih terus, itu orangnya itu nggak bisa bahagia, nggak bisa mengeluarkan kebahagiaan. Ada yang seperti coraknya manusia itu. Wal khabith, demikian juga ada orang yang baik seperti corak tanah yang baik. Ada juga wat thayyib, ada yang jelek juga. Ada yang khabith, ada yang jelek, demikian juga ada yang baik. Jadi intinya itu penciptaan Nabi Adam itu, ketika Allah ciptakan Nabi Adam itu sebagai cikal bakal perbedaan. Karena Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah Ta'ala dari bermacam-macam corak tanah, dan manusia itu mengikuti coraknya tanah itu. Ada tanah yang keras, ada karakter manusia yang keras juga. Ada tanah yang lembek, nempel, kayak lempung itu sukanya nempel di kaki. Ada orang yang sukanya itu nempelan. Orang nggak kenal saja itu sudah ketemu di bis, ngobrolnya kayak orang akrab bertahun-tahun itu. Nempelan. Ada yang sifatnya kayak debu, sukanya terbuang ke sana, ke sana, ke sana itu. Macam-macam. Karakter manusia juga seperti itu. Karakter manusia seperti itu. Dan kalau kita baca Al-Quran itu, penciptaan Nabi Adam itu, dan fase itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa untuk sampai kepada puncak itu ada fasenya. Nabi Adam itu kan diciptakan pertama dari tin, ya. Setelah dari tin, setelah itu tin itu dicampur dengan air, turab. Pertama turab itu debu, tanah. Setelah itu tanahnya itu dicampur dengan air, kemudian diolah, akhirnya menjadi tin lazim. Jadi dari turab, Nabi Adam itu dari turab kasih air, kemudian lengket, maka menjadi tin lazim. Setelah lengket, kemudian dibiarkan, maka kalau dibiarkan itu nanti akan mengering. Ketika mengering menjadi hamaim masnun, yaitu menjadi sesuatu yang kering. Kemudian ketika sudah kering nanti akan berubah warnanya, ya, sol-sol. Oleh itu kalau kita memperhatikan Al-Quran itu, penciptaan Nabi Adam itu ada 3 istilah. Pertama diistilahkan dengan turab,
Nabi Adam itu diciptakan dari turab, dari tanah. Kemudian diciptakan dari tin. Tanah liat itu yang sudah dicampur dengan air. Kemudian ada juga hamai masnun. Hamai masnun yaitu yang tanah yang keras, kayak kita itu kalau di sawah musim kering itu kan pecah-pecah keras-keras itu. Kemudian setelah itu sol-sol. Sol-sol itu kayak tanah yang dipanaskan. Setelah itu tanpa dibakar, itu nanti akan berubah warnanya. Setelah itu apa? Baru dibentuk sama Allah Ta'ala. Ketika itu dibentuk, ada kepala, ada tangan, ada kaki, semuanya dibentuk. Ketika maka setelah itu, kalau sebelumnya itu iblis itu keliling ke jasadnya Nabi Adam. Jasadnya dikelilingi sama iblis. Ketika mendapatkan Nabi Adam itu berunggah, jasadnya itu berunggah, ada lubang masuk ke dalam tubuhnya, ada hidung, ada mulut, ada telinga. Akhirnya iblis mengatakan, ini makhluk yang gampang dikuasai. Itu gampang sekali nanti digoda, gampang karena ada lubangnya. Iblis bisa masuk dari situ. Setelah itu Allah tiupkan rohnya. Allah meniupkan sendiri. Ketika ditiupkan, maka Nabi Adam itu hidup. Dan pertama kali yang berfungsi itu hidungnya. Nabi Adam ketika ditiupkan rohnya itu, Nabi Adam bersin. Setelah itu Nabi Adam mengatakan Alhamdulillah. Kemudian Allah jawab Yarhamukallah. Setelah itu Allah telah mengatakan, wahai Adam, jadikan doa ini Alhamdulillah dan Yarhamukallah itu sebagai doa orang yang bersih sampai hari kiamat. Dan itu diabadikan dalam agama kita. Itu sejak zaman Nabi Adam itu. Nabi Adam diciptakan besar. Tingginya ada yang riwayat mengatakan situ nadhiro'an 60 hasta, ada juga riwayat sab'u nadhiro'an 70. Kalau seandainya kita itu misalkan 60 satu hasta, kalau satu hasta itu setengah meter, berarti Nabi Adam itu tingginya 30 meter. Tingginya 30 meter, sehingga itu umat besar sekali Nabi Adam itu. Maka binatang akan mengikuti. Maka kata para ulama itu, Allah menciptakan makhluk di alam semesta ini, di bumi itu, karena bumi itu untuk manusia, maka alam itu akan tunduk untuk manusia. Sehingga apa? Sehingga ketika manusia itu besar, otomatis semua yang mengiringi manusia itu dibesarkan. Pohon-pohon besar, binatang-binatang besar. Ketika nanti manusia semakin kecil, maka alam akan mengikuti. Sehingga binatang-binatang yang besar dimusnahkan, ganti binatang yang kecil, pohon-pohon dikecilkan. Oleh itu kalau ditanya misalkan, apakah dinosaurus, T-Rex, terus apalagi itu namanya T-Rex, terus apalagi itu ada enggak? Maka kita katakan mungkin. Tapi apakah pasti bentuknya seperti itu? Wallahu a'lam. Apakah pasti itu benar? Wallahu a'lam. Tapi mungkin terjadi. Kenapa? Karena binatang itu akan mengikuti manusia. Lah kalau seandainya sapinya Nabi Adam itu kayak sapi kita, Nabi Adam tingginya 30 meter. Sapinya tingginya cuma 1 meter, yaitu kayak semut diinjak-injak sapinya kan itu. Otomatis apa? Binatang itu akan mengikuti besarnya Nabi Adam. Ketika manusia itu semakin kecil, binatang pun juga akan dikecilkan. Sehingga apa? Sisanya tinggal binatang-binatang yang kecil ini kan itu. Nabi Adam tinggi sekali dan umurnya panjang sekali. Nabi Adam diberikan umur 1000 tahun sama Allah Ta'ala. 1000 tahun. Setelah itu ketika diberikan umur 1000 tahun, nanti setelah terakhir datang malaikat Jibril. Akhirnya Allah Ta'ala itu ketika mematok umurnya Nabi Adam 1000 tahun, suatu ketika Nabi Adam itu kan diusap. Jadi kalau sudah selesai diciptakan itu, Nabi Adam itu diusap punggung kanannya. Dikeluarkan cikal bakal anak Nabi Adam yang masuk surga. Kemudian diusap punggung kirinya, cikal bakal yang masuk neraka. Nabi Adam itu kalau melihat yang kanan tertawa karena wajahnya berseri-seri. Kalau lihat yang kiri, Nabi Adam menangis sedih karena wajahnya muram. Itu semuanya anak keturunan Nabi Adam. Akhirnya Nabi Adam itu melihat yang kanan, kemudian dilihat-lihat itu anak-anaknya yang masuk surga itu. Maka mendapatkan ada anak yang paling Nabi Adam itu bangga itu. Maka ditanya, wahai Tuhanku, ini siapa ini? Ini siapa ini? Akhirnya Allah mengatakan, ini Daud. Engkau berikan umur berapa wahai Tuhanku anak ini? Maka Allah telah mengatakan 60 tahun. Maka Nabi Adam bersumpah, wahai Tuhanku, sudah saya kasihkan umur saya 40 tahun. 1000 tahun kurangi 40 tahun kasih ke Nabi Daud. Berarti menjadi 960 tahun. Setelah itu Nabi Adam mengatakan, wahai malaikat maut, nanti kalau umur saya sudah 960 tahun, tolong saya diingatkan kalau sudah mau datang kematian saya. Nabi Adam ketika masuk surga, setelah itu dikeluarkan ke dunia, rupanya kehidupan dunia itu melelahkan, capek sekali kehidupan dunia itu. Akhirnya apa? Ketika sudah 960 tahun, datang malaikat maut.
Wahai Adam, kamu sudah datangnya ajal kamu itu. Umur saya 1000 tahun. Diingatkan, loh kan kamu sudah memberikan umur kamu 40 tahun kepada Nabi Daud. Maka Nabi Adam mengatakan, enggak, saya enggak pernah berjanji seperti itu. Akhirnya apa? Nabi Adam lupa terhadap janjinya. Kata Rasulullah, maka umatnya semuanya menjadi pelupa kalau urusan janji. Kalau kita sudah ngutang, lupa itu dapat duit itu. Kalau kita itu butuh duit, carinya luar biasa. Kalau sudah dapat pinjaman, utang, lupa wis kita ini. Karakter manusia itu pelupa, ngikuti Nabi Adam. Dan rupanya Nabi Adam ketika di surga itu kan nikmat sekali itu kehidupan Nabi Adam itu. Di surga itu kan kita pengen makan datang sendiri. Utufu hadaniyah. Buah-buahan itu tangkainya dekat. Antum lagi ngobrol di sini di surga itu misalkan, antum pengen makan buah apel, datang sendiri apelnya itu. Tanpa mencari. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat itu, ada orang di surga melihat burung terbang. Kemudian dia berpikir, kalau burung itu saya sembelih, saya bakar, campur dengan nasi anget, sambelnya pedes, wah top ini, lalapan, asik ini. Tiba-tiba burungnya turun sendiri, menyembelih diri sendiri, bakar diri sendiri, datang ke kita sudah matang. So, kayak apa luar biasanya itu. Sehingga apa di surga itu nggak ada capeknya sama sekali. Wah biasa kenikmatan surga itu. Nabi Adam ketika keluar dari surga ke dunia, rupanya di dunia itu capek. Makan capek, lapar capek, ya kan? Tidur capek, bangun tidur capek juga itu. Orang jomblo capek, nikah capek juga gitu. Semua capek kehidupan dunia itu. Akhirnya apa? Ini ceritanya ya. Nabi Adam itu ketika turun ke bumi sama istrinya Hawa, dan penamaan istrinya dalam Al-Quran nggak ada. Kalau kita mau cari nama Hawa dalam Al-Quran nggak ada. Yang disebutkan cuma Zaujah, istrinya Adam. Tapi Hawa, penyebutan nama Hawa itu sahih dalam hadis. Tapi kalau dua anaknya Nabi Adam, Qabil dan Habil, itu namanya nggak ada dalam hadis yang sahih. Tapi itu ada pada cerita Israiliyat, Qabil dan Habil. Cuma kalau penyebutan dua nama, watlu alaihim naba abnai Adam, bacakan kepada mereka ya Rasulullah cerita dua anaknya Nabi Adam. Namanya siapa? Terkenal Qabil Habil. Qabil Habil, Al-Quran nggak ada, hadis nggak ada. Yang ada cuma cerita Ibn Israil. Tapi kalau istrinya Nabi Adam namanya Hawa, dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah mengatakan, laulah Hawa, jika seandainya bukan karena Hawa, niscaya makanan dunia itu nggak membusuk. Tidak membusuk. Ceritanya apa? Nabi Adam itu turun ke bumi sama istrinya. Rupanya di bumi itu capek. Kalau mau makan cari dulu. Capek cari ke sana baru dapat makanan. Maka suatu ketika istrinya itu kalau dapat makanan disimpan supaya besok itu kita nggak cari. Pulang sekalian bawa makanan banyak, buah-buahan banyak, taruh di rumahnya itu. Tujuannya apa? Supaya besok nggak mencari. Akhirnya apa? Allah menciptakan bakteri. Setelah itu apa? Makanannya disimpan busuk. Tujuannya untuk apa? Sebagai gambaran bagi manusia bahwa kehidupan dunia itu nggak ada yang kekal dan abadi. Hatta makanan pun nggak bisa kekal dan abadi, pasti akan membusuk. Maka akhirnya kehidupan itu capek, melelahkan kehidupan itu. Maka ketika di dunia dengan capeknya kita hidup di sini itu, di situ kita diuji. Sehingga anaknya Nabi Adam itu berbeda-beda, warnanya kulit berbeda, bahasanya berbeda, demikian juga corak karakternya berbeda. Ketika karakternya berbeda, akhirnya pandangannya juga berbeda nanti. Dalam melihat sesuatu itu, pandangannya bisa berbeda-beda. Kenapa? Itulah manusia. Karena diciptakan dari tanah yang bermacam-macam seperti ini. Dan semuanya Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan manusia dari warnanya, Allah yang menetapkan. Demikian juga karakternya, Allah yang menciptakan. Bahkan perbuatan kita, Allah yang menciptakan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Berarti yang kita kerjakan saja diciptakan sama Allah Ta'ala itu. Demikian juga bahasa kita. Bahasa itu siapa yang menciptakan bahasa itu? Yang menciptakan bahasa itu Allah Ta'ala. Misalkan di Pekalongan ada pok. Kamu sudah makan pok itu, ya, ada pok itu. Coe ya, itu. Coe kan juga ada juga Pekalongan itu. Di tempat saya Salatiga aja nggak ada itu. Tahu ada nggak? Atis, tahu atis nih? Ada di Salatiga ada? Nggak ada. Ini sama-sama orang Jawa, Bang. Orang Jawa ya. Pekalongan punya bahasa sendiri itu. Yang saya Salatiga deket saja nggak tahu gitu. Ini orang Salatiga punya bahasa yang di sini nggak ada. Sehingga saya terkadang itu kalau istri saya kesana itu bingung lihat orang ini sama orang Jawa itu ngomong nggak bisa itu, nggak paham ini maksudnya apa itu. Nah pertanyaan itu, siapa yang pertama kali bikin po'o? Ya, siapa itu?
Coe itu siapa yang pertama kali itu? Atis, itu orang-orang Pekalongan ngomong kayak gitu. Siapa yang pertama kali bikin kalimat P-O-O itu? Po-o itu. Siapa itu? Kita bikin sebuah istilah saja itu butuh biaya mahal itu, sebuah istilah itu. Kita bikin sebuah istilah apa itu butuh biaya mahal sekali, kita tenarkan di media dan yang lainnya. Ini kita bisa mengungkapkan keinginan kita kepada orang dengan bahasa sempurna semuanya itu. Siapa yang menciptakan itu? Yang menciptakan Allah Ta'ala. Allah yang mengajarkan bahasa kepada Nabi Adam. Jadi intinya kalau kita perhatikan itu hikmah Allah menciptakan Nabi Adam dari corak macam tanah yang berbeda-beda. Tujuannya supaya keturunan Nabi Adam itu semuanya berbeda. Corak mereka itu berbeda-beda. Dari perbedaan itu nanti ada hikmah yang besar. Dan Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, sehingga sangat mudah bagi Allah untuk menciptakan corak yang berbeda-beda ini. Oleh itu Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 54, ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah bahwasanya penciptaan dan perintah itu milik Allah Ta'ala. Sehingga semua yang ada di alam semesta itu semuanya penciptaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 68, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah yang menciptakan apa yang Allah kehendaki dan Allah yang memilih. Bukan kita yang memilih. Kita nggak bisa milih saya pengen jadi orang Arab, nggak bisa. Saya pengen menjadi orang Jepang yang matanya sipit-sipit misalkan, rambutnya lurus misalkan, nggak bisa. Allah sudah milih kamu itu orang Jawa. Sehingga apa, mata kamu kayak gitu, kepala kamu kayak gitu, bahasa kamu lisannya ya kayak gitu, nggak bisa dipilih. Maka Allah yang menciptakan apa yang Allah kehendaki dan Allah yang memilih, bukan kita. Wa ma kana lahumul khiyaratu, dan mereka nggak punya pilihan. Mereka tidak bisa memilih, saya pengen kayak gini, saya pengen kayak gini, nggak bisa. Semuanya sudah Allah gariskan. Allah telah berfirman juga dalam surat Ar-Rum ayat 22, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi. Dan di antara tanda-tanda keagungan Allah Ta'ala adalah penciptaan langit-langit dan bumi. Setelah itu apa kata Allah Ta'ala? Wakhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Dan perbedaan bahasa kalian, perbedaan lisan kalian, wa alwanikum, dan warna kulit kalian. Inna fi dzalika laayatin lil alimin. Ini ada tanda-tanda yang besar bagi orang-orang yang berakal. Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti ketika menjelaskan ayat tadi, surat Ar-Rum tadi terakhir itu yang kita bacakan, beliau mengatakan, saya ringkaskan, beliau mengatakan waqtilafu alsinatikum wa alwanikum. Firman Allah, manusia diciptakan berbeda-beda lisan mereka dan warna kulit mereka. Qad awdaha ta'ala fi ghairi hadzal mawdi. Allah di dalam Al-Qur'an menyebutkan seperti ini dalam bermacam-macam ayat, bukan hanya ini saja. Anna ikhtilafa alwanil adamiyyin wa ikhtilafa alwanil jibal wathimari wad-dawabi wal an'am kullu dzalika min ayatillahi dalati ala kamali qudratihi. Perhatikan ini, bagus sekali beliau mengatakan ini. Bahwasanya perbedaan warna dari makhluk yang Allah ciptakan, baik itu manusia atau gunung bermacam-macam. Allah sebutkan dalam Al-Quran itu gunung saja itu warnanya berbeda-beda. Dan di Jepang dan Cina itu ada gunung yang warnanya merah, ada yang kuning, ada yang kelabu, macam-macam. Sehingga gunung berbeda-beda. Demikian juga apa? Dawa binatang berbeda-beda juga. Demikian juga thimar buah-buahan berbeda-beda. Demikian juga bahkan lebah itu mengeluarkan madunya berbeda-beda juga itu. Itu semuanya itu kata beliau, kullu dzalika min ayatillah. Ini semuanya adalah tanda-tanda kehebatan Allah adalah ala kamali qudrati, yang menunjukkan akan sempurna kemampuan Allah Ta'ala. Wa kullu dzalika wastihqaqihi lil ibadati wahdahu. Dan kalau Allah itu sempurna kekuatannya itu, kemampuan Allah itu sempurna, maka Allah itu zat satu-satunya yang berhak untuk disembah. Waqtilaful alwanil madhkurati min ghoraibi sun'ihi. Dan perbedaan warna-warna yang ada itu merupakan keajaiban penciptaan Allah Ta'ala. Wa ajaibihi wa minal barahinil qati'ati ala annahu huwal mu'athir. Dan itu sebagai bukti bahwasanya Allah lah zat yang mengatur alam semesta. Wa anna isnad ta'thiri li tabi'ati min a'dhamil kufri wad dhalal. Dan siapa yang mengatakan bahwasanya alam itu diciptakan seperti ini itu karena tiba-tiba, yaitu karena teori-teori yang ada, maka itu jelas kekufuran yang nyata. Itu maksudnya kalau pendapat kita, akidah kita sebagai seorang muslim itu, semua yang terjadi di alam semesta dari perbedaan-perbedaan yang ada, itu semuanya diatur sama Allah Ta'ala. Bukan karena teori, bukan karena tiba-tiba. Maka nggak ada konsep alam itu ujuk-ujuk. Manusia misalkan ujuk-ujuk dari
kera. Karena dari kera tiba-tiba jadi manusia. Akhirnya muncul sebuah teori namanya teori Darwin. Maka kita katakan Darwin itu monyet gitu. Kalau kita enggak, kita anaknya Nabi Adam. Tapi kalau Darwinnya monyet, dan kita dijejeli akidah itu. Antum dulu belajar di SMP, SMA kan teori Darwin kan gitu. Bahwasanya manusia itu dari monyet. Ya, maka monyet-monyet itu yang Darwin itu monyet gitu. Kalau kita enggak, kita dari Nabi Adam. Demikian juga katanya apa? Alam semesta itu ujuk-ujuk pecah itu, jedier itu. Ada awan panas ketemu dengan awan dingin, jedier tiba-tiba ada matahari. Jedier tiba-tiba muncul bumi, jedier tiba-tiba muncul manusia, gunung dan yang lainnya. Ujuk-ujuk. Maka bahwa tidak ada konsep penciptaan alam itu ujuk-ujuk. Semuanya itu apa? Allah yang menata. Sehingga rapi sekali, Masya Allah, itu rapinya luar biasa dan tidak ada kekurangan sedikit pun. Itu semuanya kemampuan Allah Ta'ala, dan sebagai bukti bahwasanya Allah itu zat yang paling berhak untuk disembah. Sampai ada ulama itu kalau ditanya tentang Allah itu ada enggak? Maka jawaban mereka itu menggunakan akal, dan bagus-bagus jawaban ulama-ulama itu. Imam Abu Hanifah itu pernah berdebat sama, kalau zaman itu ya kayak orang PKI lah, orang komunis zaman itu, mengingkari ketuhanan. Debatnya itu di sebuah tempat sudah ditetapkan pada hari tertentu, jam tertentu akan terjadi perdebatan antara ulama Islam diwakili sama Imam Abu Hanifah dengan kelompok pengingkar ketuhanan Tobaiyin, yang mengatakan bahwasanya alam semesta itu tercipta dengan sendirinya karena proses alam. Nah, dinamakan dengan proses alam sendiri akan berubah. Maka Imam Abu Hanifah itu pura-pura terlambat. Jadi mau disengaja. Sudah jadwalnya datang untuk debat, Imam Abu Hanifah itu lambat-lambatkan datangnya itu. Sampai lama Imam Abu Hanifah belum datang. Setelah itu apa? Tiba-tiba datang Imam Abu Hanifah itu. Maka mereka marah, Abu Hanifah, kamu kan ulama Islam itu. Kenapa kamu terlambat seperti ini? Maka beliau mengatakan, saya itu berjalan melewati pantai. Saya itu melihat kejadian yang aneh. Saya melihat pohon besar menebang dirinya sendiri, kemudian bikin kapal sendiri. Setelah itu kapalnya jalan, ngangkut barang-barang sendiri. Setelah itu dibawa sampai ke seberang, kemudian diturunkan sendiri. Kemudian setelah itu kapalnya istirahat sendiri. Kata mereka, ini gila kamu ya Abu Hanifah itu. Mana ada pohon nebang diri sendiri menjadi kapal, kemudian ngangkat barang, kemudian nyebrang, kemudian menurunkan barang sendiri itu. Ini nggak masuk akal itu. Maka beliau mengatakan, jika kapal satu saja, pohon satu menebang menjadi kapal sendiri itu nggak masuk akal, apalagi gunung yang besar, bumi yang luas ini, matahari, rembulan berdiri, ini nggak masuk akal lagi. Pasti ada yang mengatur. Akhirnya apa? Diam mereka itu. Imam Ahmad pernah ditanya, Imam Ahmad itu, Wah Imam Ahmad, bagaimana antum bisa menetapkan Allah itu ada? Maka beliau mengatakan, tanya, coba saya tanya, ada batu, di batu itu ada makhluk yang hidup. Nggak ada makanan yang masuk, tidak ada minuman yang masuk, tapi bisa hidup binatang itu. Siapa yang ngasih makan? Sampai nanti akhirnya ketika binatang itu besar, batunya dipecah sendiri keluar. Siapa yang ngasih makanan itu? Apa itu? Telur. Telur, ada cangkang itu, ada batunya itu. Di situ ada makhluk yang hidup, kecil, besar, sampai ketika sudah kuat dipecah sendiri itu. Siapa yang ngasih makanan dan minuman binatang itu? Allah Ta'ala. Berarti ada zat yang mengatur itu. Imam Syafi'i pernah ditanya, Imam Syafi'i, bagaimana antum menetapkan wujudnya Allah Ta'ala? Beliau mengatakan, ngambil daun itu. Coba ini satu daun ini dimakan oleh bermacam-macam makhluk, hasilnya kotorannya beda-beda. Coba dimakan manusia jadi kotoran kita lah itu. Bentuknya kayak gitu. Dimakan sama kambing, bentuknya kecil-kecil, kayak kopi kan gitu. Kalau antum mau minum kopi yang pahit, disangrai itu kotoran kambing, disangrai jadi kopi pahit itu. Kan? Dimakan onta jadi kotoran onta, dimakan ini jadi kotoran, kok beda-beda gitu. Padahal apa? Nutrisinya sama itu, inputnya sama, outputnya bisa beda-beda itu. Yang ngolah di perutnya itu siapa gitu? Ya kan? Kenapa kok kambing itu kalau keluar kotoran itu mesti harus bulat? Kenapa nggak kotak? Kenapa nggak segitiga? Gitu? Kenapa kok harus bulat kayak gitu tuh? Siapa yang ngatur itu kan itu? Mesti ada zat yang mengatur. Ya kan? Maka itu semua itu rapi diatur sama Allah Ta'ala. Maka itu menunjukkan akan kehebatan Allah Ta'ala dalam menciptakan. Allah Ta'ala berfirman di sini yang kita sebutkan itu di dalam surat tadi, surat Hud, walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan. Jika seandainya Allah itu berkehendak, Allah itu akan menjadikan manusia umat yang satu. Itu gampang bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat 99, ditegaskan dalam surat itu, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum
la amana man fil ardi kulluhum jami'ah. Jika Allah itu berkehendak, niscaya semua yang di bumi itu semuanya beriman semuanya itu. Nah, jadi la ja'ala ummatan wahidatan. Ummatan wahidan itu apa? Ummatan alal iman. Umat yang tegak di atas keimanan semuanya. Karena dijelaskan dalam surat Yunus. Nah, berarti kalau Allah itu berkehendak untuk menjadikan manusia umat yang satu tegak di atas keimanan, itu gampang sekali bagi Allah Ta'ala. Wala yazaluna mukhtalifin. Tetapi Allah menciptakan berbeda. Manusia diciptakan senantiasa berseri pandang mereka itu. Berbeda mereka itu. Berbeda dalam keyakinan, agama berbeda dalam cara pandang, berbeda dalam kemampuan intelektual. Sehingga si A keilmuannya sekian, si B keilmuan sekian, akhirnya cara melihatnya berbeda-beda. Akhirnya apa? Hasilnya juga berbeda-beda. Berbeda-beda apa? Yang berbeda-beda dalam semua pendapat mereka. Bahkan ada seorang ulama punya banyak pendapat. Kenapa? Karena beda-beda. Memang ilmu itu akan berkembang. Maka mukhtalifin di sini, wala yazaluna mukhtalifin. Manusia senantiasa berbeda-beda. Berbeda-beda apanya? Kata Imam Katsir belum mengatakan, la yazalul khalaf bainan nasi fi adyanihim wa i'tiqadati milalihim wa nihlihim wa madzhabihim wa araihim. Yaitu manusia itu senantiasa berbeda-beda agama mereka, keyakinan mereka, mazhab mereka, masalah fikih pun berbeda. Demikian juga pandangan mereka juga berbeda-beda pendapat mereka. Kalau Ikrimah belum mengatakan mukhtalifin fil huda. Manusia itu senantiasa berbeda-beda dalam petunjuk. Kalau Hasan al-Basri beliau mengatakan mukhtalifina fir rizki. Mereka itu berbeda-beda dalam masalah rizki mereka. Tapi beliau mengatakan, kata Imam Katsir, wal masyhurus sahihul awwal. Pendapat yang masyhur dan yang sahih itu adalah pendapat yang pertama. Yaitu maksudnya itu wala yazaluna mukhtalifin dalam keyakinan. Keyakinan berbeda dalam mazhab, pendapat itu berbeda. Bukan masalah rizki berbeda. Tetapi tidak dimasukkan dalam ayat ini. Yang dimasukkan dalam ayat ini itu berkaitan masalah pendapat, masalah hati, masalah cara pandang itu berbeda-beda. Illa man rahima rabbuk, kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Siapa yang Allah rahmati ini? Belum mengatakan kata Imam Katsir, illal marhumin, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Ta'ala min atba'ir rasul, dari pengikut para nabi dan rasul. Alladzina tamassaku bima amaru bihi minad din, yang mereka itu berpegang teguh terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dari agama Allah Ta'ala. Akhbarakhum bihi Rasulullah ilaihi, yang mana para rasul itu mengabarkan kepada mereka tentang agama Allah Ta'ala. Walam yazal dzalika da'bahu, dan itu senantiasa menjadi metode agama mereka. Agama mereka apa? Kembali kepada dalil. Kembali kepada dalil itu untuk menyedihkan perbedaan. Jika tidak punya dalil, akhirnya apa? Manusia mengandalkan akal masing-masing. Setiap orang punya pendapat, akal berbeda-beda. Tapi kalau kita kembalikan ke dalil, itu bisa minimalisir perbedaan. Setelah itu beliau mengatakan hatta kana Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ummi khatamar rusuli wal anbiya, sampai nabi yang terakhir. Maka nabi itu untuk memutus perbedaan sebenarnya itu. Fattaba'uhu wa saddaquhu, maka mereka itu mengikuti nabi itu dan membenarkan. Wa nasaruhu wa wazaruhu, mereka membela nabi dan menolongnya. Fafazu bi sa'adati dunya wal akhirah, maka para sahabat yang terus berjuang membela Rasulullah, mereka telah menang dengan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Li'annahumul firqatun najiyatu, karena mereka itu adalah golongan yang selamat. Kama jaa fil haditsil marwi'i fil masanid wa sunan, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam kitab musnad dan sunan, min turuqin yashuddu ba'daha ba'dan, dari jalan-jalan hadis yang saling menguatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal yahuda iftaraqat ala 71 firqatan, orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Wa innan nasara iftaraqu ala 72 firqatan, orang Kristen terpecah menjadi 72 golongan. Wa sataftariqu ummati ala 73 firqatan, umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnari, semuanya di neraka. Illa firqatan wahidatan, kecuali satu golongan yang selamat. Qalu wa man hum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan ma ana alaihi washabi, orang yang tegak di atas apa yang saya yakini dan para sahabatku yakini. Berarti yang selamat itu siapa? Illa man rahima rabbuk, kecuali orang yang Allah rahmati. Siapa mereka? Ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah itu mereka sangat sedikit perbedaan mereka. Walaupun mereka berbeda, tapi perbedaan mereka tidak saling menjatuhkan, tidak saling mentahfir, tidak saling
berpecah belah. Kenapa? Karena mereka itu dibangun di atas rahmat Allah Ta'ala, khilaf mereka itu. Wala yazaluna mukhtalifin. Kalau Aqwa bin Abi Rabah, beliau mengatakan wala yazaluna mukhtalifin al-yahuda wan nasara wal majus. Itu yang dimaksudkan ayat ini adalah orang Yahudi, Nasrani dan Majusi. Illa man rahima rabbuk, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, yaitu maksudnya al-hanifiyah, agama yang lurus. Kalau Imam Qatadah beliau mengatakan ahlu rahmatillahi ahlul jamaah. Orang yang mendapatkan rahmat Allah dalam ayat ini siapa mereka? Ahlul jamaah, yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Wa in tafarraqat diyarahum wa abdanuhum. Beliau mengatakan ini bagus sekali itu. Walaupun rumah mereka, jasad mereka berjauhan, ada yang tinggal di Irak, ada yang tinggal di Mesir, ada yang tinggal di macam-macam. Walaupun mereka nggak pernah berjumpa, tapi akidah mereka sama. Wa ahlu maksiyatihi ahlu furqah. Sedangkan orang-orang yang bermaksiat mereka itu ahlu furqah. Wa in ijtama'a diyaruhum wa abdanuhum. Walaupun jasad mereka bersatu, nempel jadi satu, selama mereka ahlu maksiat, berarti mereka itu ahlu furqah, orang-orang yang senantiasa berselisih. Sedangkan ahlu sunnah itu orang yang satu pendapat, walaupun jasad mereka itu berbeda. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan walidzalika khalaqahum, dan untuk itulah mereka diciptakan. Untuk itu, ini perhatikan sedikit saya bahas. Untuk itu lidzalika, zalika itu kembali kepada mana? Siapa? Kembali kepada siapa? Karena ayatnya kan pertama disebutkan itu kan perbedaan. Manusia itu mereka itu berbeda pendapat. Setelah itu disebutkan kecuali yang Allah rahmati. Berarti sebetulnya ada dua. Manusia itu berselisih pendapat. Allah menciptakan mereka itu berbeda-beda. Kemudian yang kedua, illa man rahima rabbuk, kecuali orang yang Allah rahmati. Maka terjadi khilaf di antara ulama ahli tafsir di sini. Lidzalika itu isyaratnya kemana? Al-Imam Al-Katsir menyebutkan 3 pendapat. Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, lidzalika kembalinya kepada ikhtilaf. Wala yazaluna mukhtalifin, kembali ke situ. Walidzalika khalaqahum, dan untuk itu mereka diciptakan. Yaitu untuk apa? Ikhtilaf. Ini pendapat yang pertama. Berarti manusia itu diciptakan untuk berbeda pendapat. Ini sebagaimana dikatakan oleh Hasan Al-Basri, itu yang saya sebutkan di buku saya secara ringkas. Hasan Al-Basri beliau mengatakan walil ikhtilafi khalaqahum, dan untuk perbedaan Allah menciptakan manusia. Ali bin Abi Thalhah mengatakan Abdullah bin Abbas beliau itu berkata khalaqahum fariqaini, Allah menciptakan manusia itu dua macam. Faminhum syaqiyyun wa sa'id, ada yang bahagia, ada yang sengsara. Berarti yang pertama itu lidzalika, isyaratnya itu kembali kepada mukhtalifin. Manusia itu senantiasa berbeda pendapat. Berarti lidzalika khalaqahum, untuk perbedaan Allah menciptakan mereka. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, isyaratnya itu lidzalika kembali ke illa man rahima rabbuk, rahimah. Berarti apa? Berarti lidzalika khalaqahum lirrahmati khalaqahum. Allah menciptakan perbedaan tapi rahmat. Mereka itu bersatu. Bukan untuk berbeda-beda, tapi untuk persatuan, karena persatuan itu rahmat. Dari Tawus, beliau mengatakan, ini cerita Tawus disebutkan sama Imam Al-Katsir. Beliau mengatakan, anna rajulaini ikhtasama ilaihi, menceritakan. Jadi Ibnu Abi Najih berkata, menceritakan tentang Tawus. Ada 2 orang yang sedang bertengkar, kemudian keduanya itu datang kepada Tawus. Fa'aktsara, kemudian di depan Tawus itu semuanya berdebat 2 orang itu. Faqala Tawus, maka Tawus mengatakan, ikhtalaftuma fa'aktsartuma. Kenapa kamu itu di depan saya? Kalian berdua itu saya, kalian berbeda pendapat dan ribut seperti ini. Faqala ahadu rajulin, maka salah satu dari 2 orang ini mengatakan, lidzalika khuliqna. Hai Tawus, kan untuk itu kita diciptakan. Kita diciptakan untuk berbeda-beda seperti ini. Sehingga kalau kita sekarang berbeda pandangan, itu kan kita diciptakan untuk itu. Maka Tawus mengatakan, gazabta, dusta kamu itu. Faqala, kemudian dia mengatakan, orang itu mengatakan lagi, alaihissallahu yaqul, bukankah Allah telah berfirman, wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Manusia itu senantiasa berselisih pendapat mereka itu. Walidzalika khalaqahum, dan untuk itu mereka diciptakan. Maka Tawus mengatakan, lam yakhluqhum liyakhtalifu. Allah tidak menciptakan manusia untuk berbeda-beda, bukan. Walakin khalaqahum lil jama'ati warahmah, tetapi Allah itu menciptakan mereka untuk bersatu dan untuk mendapatkan rahmat Allah Ta'ala.
Ini pendapat yang kedua berarti apa? Pendapat yang kedua itu lidzalika isyaratnya kembali kepada rahmat, bukan kepada ikhtilaf. Setelah itu Taus mengatakan kama qala al-Hakam bin Aban an Ikrimah an Ibnu Abbas, sebagaimana pendapat ini diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan lirrahmati khalaqahum, untuk rahmat Allah menciptakan manusia, walam yakhluqhum lil azab, Allah tidak menciptakan mereka untuk diazab. Ini pendapat yang kedua, yaitu walidzalika khalaqahum, kembalinya kepada rahmat, illa man rahima rabbuk, bukan wala yazaluna mukhtalifin. Karena ada dua pembahasan yang berbeda. Manusia senantiasa berbeda kecuali orang yang Allah rahmati. Maka lidzalika itu kembali kepada yang berbeda pendapat atau yang dirahmati. Maka pendapat yang kedua kembali kepada rahmat, yaitu manusia itu diciptakan untuk bersatu. Karena dengan persatuan rahmat Allah akan turun, bukan untuk berbeda-beda. Pendapat yang ketiga, beliau mengatakan kata Imam Katsir, walir rahmati wal ikhtilafi khalaqahum. Pendapat yang ketiga digabungkan. Manusia itu diciptakan untuk berbeda dan untuk mendapatkan rahmat. Itu maksudnya apa? Terkadang perbedaan itu mengandung rahmat Allah Ta'ala. Jika perbedaan dalam masalah yang dibolehkan berbeda. Kalau perbedaan di dalam masalah yang nggak boleh berbeda, itu azab. Tapi kalau perbedaan dalam masalah-masalah yang boleh berbeda, maka itu rahmat Allah Ta'ala. Maka tidak setiap perbedaan pendapat itu azab. Tidak setiap perbedaan pendapat itu tercela. Terkadang perbedaan pendapat semuanya benar. Nanti insya Allah akan kita kaji di kaidah yang ketiga ada. Nah, jadi di sini intinya di dalam potongan ini kita dapatkan manusia itu Allah ciptakan mereka itu saling berbeda. Maka perbedaan yang terjadi di kalangan manusia itu sudah kodrat yang Allah telah ciptakan. Manusia itu seperti itu. Tujuannya apa? Untuk saling mengenal, saling belajar, saling menghargai. Sehingga Allah telah berfirman, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin aw untha. Manusia, kami ciptakan kalian dari manusia laki-laki dan perempuan. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kalian itu berbangsa dan bersuku-suku. Tujuannya apa? Lita'arufu, supaya kalian itu saling mengenal, saling belajar, saling menghargai. Bukan untuk saling menghujat, bukan untuk saling merendahkan, apalagi jadikan perbedaan sebagai ajang perpecahan. Ya, sampai di sini insyaallah kita lanjut lagi nanti poin kedua. Ini maksudnya kalau kaidah pertama itu paham gampang. Nanti insya Allah kalau lebih detailnya itu nanti di kitab saya yang asli itu panjang sekali saya bahas, kupas panjang lebar ini. Saya bahas kupas panjang lebar masalah persatuan itu. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita masuk langsung ke kaidah yang kedua. Ya, sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Yuk salurkan donasi Anda untuk Pondok Pesantren Darussalam ke nomor rekening ini. Syukron jazakumullahu khairan.